Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Para saudaraku sekalian yang saya hormati, alhamdulillah nikmat yang Allah berikan kepada kita terus menerus kita rasakan, walaupun terkadang kita lupa tentang zat yang selalu memberi kita nikmat, yang nikmatnya padahal selalu meliputi segala jenis aktivitas kita. Per detail sekecil apapun aktivitas yang kita lakukan, itu semuanya tidak luput dari nikmat yang Allah berikan. Maka kita syukur, kita ucap alhamdulillahirabbil alamin atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Lalu kita juga bersyukur kepada para wasilatul hidayah dari mulai Nabi Muhammad SAW yang telah meluangkan banyak waktu, memperjuangkan beribu-ribu macam tenaga dan jerih payah. Para wasilatul hidayah perlu kita doakan, alhamdulillah jazahumullahu khairah. Dan kali ini insya Allah pertemuan kita akan kita bahas tentang bagaimana membuat manusia itu tidak tergantung dengan orang lain. Dalam hal ini bukan berarti manusia itu tidak butuh bantuan orang lain, bukan. Sudah jelas bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Allah pun juga sudah memerintahkan bahwa manusia itu memang harus saling tolong-menolong. Di sisi lain, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Salah satu bentuk manusia membutuhkan pertolongan orang lain adalah dari segi kehidupan, kita pun dianjurkan untuk fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling mengingatkan atau saling menasihati satu sama lain, sebab itu ada manfaat di dalamnya. Itu perintah Allah. Namun kasus yang kita bahas di sini adalah bagaimana kita menjalani kehidupan dengan pandangan bahwa segala sesuatu itu akar dan muaranya itu kepada Allah. Sehingga kekuatan yang hadir di dalam diri kita melihat bagaimana memecahkan suatu masalah itu tombaknya bukan berada pada manusia, namun tombaknya pada Allah itu sendiri. Baik itu keadaan kita lagi susah, butuh banget uang, atau kita lagi keadaan sangat terpuruk oleh keadaan reputasi di kantor, tadinya jadi jabatannya lebih tinggi namun ini turun. Kondisi tersebut, atau mungkin ketika kita keadaan saking tinggi-tingginya, kita mungkin bisa saja bergantungan diri terus kepada manusia. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan tersebut, yang perlu kita ketahui adalah manusia itu banyak menggantungkan hal kepada orang lain, manusia lain, bukan kepada Allah terlebih dahulu. Itu sebab ketidaktenangan hati dia terhadap zat yang menciptakannya. Padahal Allah adalah zat yang menciptakan manusia, yang mengetahui kondisi hatinya manusia. Berarti jelas diawali dengan ingat kepada Allah. Dalam surat Ar-Ra'du dijelaskan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah bahwa dengan zikir atau ingat pada Allah itu menenangkan hati. Para saudaraku sekalian, zikir atau ingat pada Allah di dalam setiap kondisi yang kita hadapi itu merupakan sifat kita memprioritaskan Allah dalam bersudut pandang. Sehingga dengan kita memprioritaskan Allah dalam segala macam aspek kehidupan, otomatis kita melatih diri kita, menggantungkan diri kita terhadap Allah. Makanya resep menjadi karakter ihsan di dalam hadis rawahu Muslim dijelaskan, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Hendaklah kalian itu menyembah Allah seakan-akan kamu melihat Allah.
Kalau kamu tidak bisa melaksanakan tersebut, ya supaya merasa bahwa Allah itu melihat kamu. Kalau kita analogikan terhadap memprioritaskan Allah, berarti tahapan paling mudah ketika kita beribadah, kalau kita belum bisa melihat Allah, merasalah Allah melihat kita. Begitupun kita melaksanakan kehidupan sehari-hari. Kalau kita belum merasa bahwa Allah ini memprioritaskan diri kita, maka merasalah bahwa kita harus terus menghadirkan prioritas terhadap kehadiran zat-zatnya Allah di dalam hidup kita. Kalau kita sudah menghadirkan Allah sebagai prioritas utama, contoh kecil yang diprioritaskan dalam sudut pandang itu Allah adalah ketika dia tertimpa musibah, dompetnya hilang. Ya, jadi yang difikirkan adalah, wah, dompet saya hilang. Saya habis ini mau makan, butuh uang 20.000 untuk makan satu porsi. Minjem ke siapa duitnya ya? Gitu. Atau langsung mikirin tentang, wah, orang yang ngambil ntar siapa ya? Wah, harus didoain jelek. Wah, harus begini. Jadi perkara yang datang dalam hidup dia, yang menimpa dia, baik ataupun buruk, itu pandangannya tidak ada sedikit pun melibatkan Allah dalam hal tersebut. Makanya itu yang membuat manusia itu banyak menggantungkan cabang-cabang perkaranya kepada manusia yang lain yang tidak ada solusinya. Nah, dengan kita berusaha memprioritaskan Allah dalam bersudut pandang, contoh kita diberikan sama Allah kebaikan besar, dapat gaji yang lebih tinggi, naik jabatannya, hadirkanlah Allah di situ sebagai prioritas kita. Oh, ini Allah dulu yang kita utamakan. Ini berkat rahmat kefadolan yang Allah berikan, alhamdulillah saya berada di posisi ini. Ataupun mungkin kejelekan yang kita dapat, keburukan, kemudorotan, seperti tadi dompetnya hilang, atau mungkin udah kerja keras namun gaji yang didapat tidak sesuai. Nah, itu kita hadirkan Allah. Wah, Allah memberikan saya seperti ini karena hal sesuatu, sehingga cabang pikiran kita nanti akan tumbuh kepada Allah. Kalau pertama kali langkah yang kita terima, respon diri kita yang kita keluarkan saat menerima masalah, itu adalah kepada manusia. Wah, ntar minjem duit ke siapa? Wah, ntar saya ngadu curhatnya ke siapa? Ntar cabang yang lain pun akan mengikuti manusia dan manusia. Nah, kalau kita sudah berusaha bagaimana memprioritaskan Allah dalam setiap sudut pandang, insya Allah akan timbul sifat muraqabah, sifat selalu dekat atau selalu diawasi oleh Allah. Sehingga sampai nanti titik di mana kita saking sulit-sulitnya, kita merasa bahwa Allah adalah solusi utamanya. Seperti halnya kita ambil dari surat Yusuf ayat 86 tentang kesabaran yang dilakukan oleh Nabi Yakub, bapaknya Nabi Yusuf. Beliau berkata, berkeluh kesah kepada Allah, di mana saat situasi tersebut Nabi Yakub kondisinya buta, kehilangan 2 orang anak tercintanya. Nah, saat itu kan memang Nabi Yusuf punya 11 saudara. Namun Nabi Yusuf dan saudaranya lagi yang bernama Bunyamin, dua orang anak ini dari sekian banyaknya saudaranya Nabi Yusuf, dari sekian banyaknya anaknya Nabi Yakub, mereka berdua ini yang diminoritaskan. Nabi Yusuf saat itu dicelakakan, diceburkan ke sumur, lalu dikabari kepada bapaknya Nabi Yakub yang buta bahwa Nabi Yusuf telah meninggal, dengan dibawakan kain yang sebagai kebohongan, kain yang dikatakan bahwa ini adalah bajunya Nabi Yusuf yang sudah dilumuri darah. Saudaranya berkata bahwa Nabi Yusuf ini dimakan oleh harimau, padahal dicelakakan oleh saudara-saudaranya itu sendiri sebab kecemburuannya. Nabi Yakub sebagai bapaknya yang merasa bahwa anak tercinta dan tersayangnya itu meninggal atau celaka, itu sangat sedih gitu. Apalagi kondisinya sudah buta. Nabi Yakub saat itu tidak bergantungkan
kepada manusia yang lain. Namun yang dikatakan di awal kalimatnya saat mendengar kabar buruk adalah innama asku basi wa huzni ilallah. Jadi innama asku basi wa huzni ilallah. Nah, bahwa sesungguhnya saya telah menggantungkan kesusahan saya yang paling berat hanya kepada Allah. Kalimat itu muncul bukan serta-merta muncul. Namun ini muncul karena memang aktivitas yang dilakukan Nabi Yakub itu selalu melibatkan Allah. Sehingga Allah sebagai prioritas sudut pandang utama. Sehingga cabang-cabang permasalahan hidup nanti semuanya berakar dan bermuara kepada Allah. Sehingga kita bukan menjadi orang yang punya sudut pandang atau mempunyai ketergantungan pada manusia lain. Buah dari memprioritaskan Allah yang diambil dari kesabaran Nabi Yakub adalah Nabi Yakub bisa bertemu Yusuf kembali dengan kondisi Nabi Yusuf memiliki tahta yang lebih tinggi dan bertemu dengan Bunyamin. Lalu matanya Nabi Yakub kembali normal dan tidak buta lagi atas kehendak Allah. Semuanya berhasil solutif ketika kita tidak bergantungan kepada manusia dengan cara kita berusaha memprioritaskan Allah dari segala macam sudut pandang kehidupan. Alhamdulillah, pertemuan kita cukupkan. Semoga banyak manfaat yang kita ambil pada pertemuan kali ini. Akhir qauli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.